Hai teman-teman, Bahas Saham kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Seperti biasa, saya akan mencoba membahas kembali emiten yang menurut saya menarik. Salah satunya yang membuat saya penasaran adalah saham Color Park Indonesia atau CLPI. Nah, seperti apa? Baik untuk saham CLPI ini, sebagai gambaran umum ya, sebelum saya membahas sahamnya lebih lanjut, untuk CLPI ini kalau kita lihat dari gambaran umum sahamnya ya, pergerakan harga sahamnya itu sepertinya masih terlihat konsolidasi dari tahun 2014 ya. Nah, dari 2014 ini sampai dengan tahun 2024, sebenarnya emiten ini belum bisa menembus harga 1000 sampai dengan harga 2000 ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini gambaran umumnya, titik 1000 itu menjadi titik resisten yang kuat menurut saya. Karena begitu dia move ke atas 1000, dia akan kembali diturunkan harganya di bawah 1000. Dan pada saat saya membuat video ini, harga emiten ini berada di angka 985. Nah, ini yang membuat kenapa saya tertarik dengan emiten ini, karena sudah terlalu lama menurut saya harganya terkonsolidasi. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 maksud saya, harganya masih tetap di angka 1000 ataupun di bawah 1000 ya teman-teman. Maksimal itu saya lihat di harga 1000. Nah, seperti apa? Untuk yang pertama, seperti biasa saya akan menganalisis secara fundamental, seperti biasa kondisi keuangan, PBV per, dan secara historis ya teman-teman. Baik, yang pertama untuk laba bersih. Di sini terlihat jelas untuk laba bersih Color Park Indonesia ini sebenarnya cukup menarik ya teman-teman, karena terlihat adanya peningkatan sebenarnya dari tahun 2021, walaupun memang di tahun 2022 dia menurun, kembali lagi ke kisaran harga di 36 miliar rupiahan. Kalau di tahun 2022 jelas terlihat ini hanya mencapai 35 miliar, tapi bagusnya di tahun 2023 sampai dengan kuartal ketiga dia sudah mencapai harga di 38 miliar untuk laba bersihnya sendiri. Nah, ini yang menurut saya menarik karena walaupun harga sahamnya sebenarnya masih berada di range harga 900-an, tapi dari laba bersih sebenarnya dia sudah bisa dikatakan cukup tinggi dan cukup bagus peningkatannya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya dari laporan laba rugi kuartal ketiga, untuk penjualan neto memang terlihat ada penurunannya dari 632 miliar menjadi 596. Kemudian dari beban pokok penjualannya juga sebenarnya bagus, ternyata menurun untuk beban pokoknya, dan kemudian dari pos-pos beban lainnya, memang dari beban penjualan dia meningkat, tapi ketiga beban lainnya seperti beban umum, pendapatan operasi, dan beban operasi lain itu menurun. Nah, ini yang mengakibatkan labanya itu, kalau kita lihat laba sebelum pajak malah meningkat menjadi 48 miliar. Nah, hal yang saya acungi jempol di sini walaupun memang penjualannya menurun, tetapi kita lihat dari pos-pos beban, di sini kebanyakan terlihat menurun. Artinya emiten ini cukup efisien, teman-teman. Nah, itu merupakan hal yang menarik untuk emiten ini. Kemudian kita lanjut dari sisi ekuitas. Di sini terlihat untuk ekuitasnya sendiri itu mengalami peningkatan terus ya. Ini hal yang patut menjadi pedoman kita para investor karena aset bersihnya meningkat. Artinya emiten ini memiliki performa yang baik sehingga bisa meningkatkan ekuitas ataupun aset bersihnya dari tahun ke tahun. Dan perlu dicatat di sini untuk rata-rata kenaikan ekuitas per tahunnya itu di 3,61%. Tidak buruk menurut saya, karena dia tetap bertambah ya, seperti itu. Nah, dari sisi utang, secara keseluruhan, untuk utangnya ini terlihat memang fluktuatif, tetapi ada upaya yang selalu dilakukan manajemen untuk melakukan penurunan dari tahun ke tahun. Walaupun memang kita lihat di tahun 2021 meningkat signifikan, tetapi terlihat adanya penurunan di tahun 2022 dan di tahun 2023 kuartal ketiga. Jadi artinya utangnya memang cukup tinggi, tapi kalau dilihat dari tahun ke tahun dia mengalami penurunan. Nah, kemudian dari sisi nilai DER-nya, nilai utang dibandingkan dengan ekuitasnya, terlihat di sini berbanding lurus dengan jumlah utang tadi. Dan hal yang bagus menurut saya, nilai utang emiten ini tidak lebih tinggi dari ekuitas bersihnya.
Di sini dia hanya mencapai paling tinggi itu di 0,56 di 5 tahun terakhir. Nah, posisi sekarang di kuartal ketiga 2023 dia hanya mencapai angka 0,38. Jadi menurut saya utangnya ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Sehingga bisa disimpulkan untuk masalah likuiditas tidak akan terjadi pada emiten ini, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke penambahan ataupun pengurangan kas untuk emiten CLP ini dari tahun ke tahun. Dari grafik ini terlihat jelas untuk emiten ini ada 3 kali mengalami pengurangan kas atau menghasilkan kas minus di tahun berjalan, yaitu di tahun 2018 yang mencapai 40 miliar, kemudian di 2019 7 miliar, dan 2022 sebesar 42 miliar. Nah, tetapi di kuartal ketiga, di sini kita melihat mencapai angka 37 miliar yang artinya cukup bagus. Penambahan tertinggi itu berada di tahun 2021 dari 5 tahun terakhir yang mencapai 83 miliar. Nah, kemudian posisi kas dari tahun 2018 di akhir tahun dan juga di tahun 2023 kuartal ketiga, di sini terlihat kabar baiknya untuk 2023 kuartal ketiga itu posisi kasnya itu cukup lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini yang membuat saya cukup menarik karena dari sisi kasnya juga dia sudah lebih tinggi dari periode tahun 2021 yang bahkan mencatatkan kepemilikan kas yang paling tinggi ya. Tapi di sini di tahun 2023 kuartal ketiga dia mencapai 194 miliar. Ini cukup menarik menurut saya karena banyak kas itu bisa jadi digunakan untuk ekspansi ataupun pembayaran utangnya teman-teman. Nah, dari sisi harga rata-rata saham ini yang saya katakan kenapa sebenarnya dia hanya dihargai di harga 1000 maksimalnya. Dari tahun 2018, dia hanya mencapai angka 812 secara rata-rata ya teman-teman. Jadi untuk datanya ini saya mengangkat nilai harga saham rata-rata yang terjadi di tahun berjalan. Jadi seperti misalnya di tahun 2021, rata-rata harga saham yang pernah diraih itu berada di angka 1005 dan 1032. Dan sekarang di tahun 2023 kuartal ketiga, dia hanya mencapai angka 985 ya teman-teman. Nah, yang paling rendah itu berada di tahun 2020, karena memang di situ pandemi, jadi mungkin saja harganya juga ditarik ke bawah. Nah, dari sisi ROE dan EPS, angka yang menarik itu adalah dari ROE 5 tahun terakhir itu berada di angka 7,46%. Memang, kalau kita lihat, kemampuannya menghasilkan laba dibandingkan dengan aset bersihnya itu hanya mencapai 7,46 kalau dirata-ratakan selama 5 tahun terakhir. Tapi bagusnya di sini teman-teman, untuk tahun 2023 sendiri, meskipun masih mencapai kuartal ketiga, dia sudah mencatatkan ROE sebesar 9,57. Di sini kita bisa simpulkan bahwasanya untuk laba yang dihasilkan sebenarnya sudah cukup tinggi karena dari 5 tahun terakhir dia sudah mencatatkan angka yang lebih tinggi ya teman-teman, berada di angka 9. Di 5 tahun terakhir emiten ini belum pernah mencatatkan ROE sebesar 5. Nah, ini maksud saya sebesar 9. Nah, ini mengapa saya katakan sebenarnya ini sudah saatnya emiten ini dia kerek naik ke atas untuk harga sahamnya teman-teman. Saya rasa di angka 1000 juga sudah tidak seharusnya berada di angka 1000. Setidaknya di atas 1000, dan 1000 itu bisa dikatakan harus menjadi titik support kuat untuk emiten ini. Nah, kemudian dari earning per share ini juga sebanding dengan nilai ROE-nya sudah meningkat signifikan, mencapai angka 169, artinya diproyeksikan sampai dengan akhir tahun kuartal keempat atau di tahun 2023 annual, performa atau labanya pasti akan meningkat signifikan, sesuai dengan nilai laba yang diperoleh tadi, mencapai 38 miliaran. Ini merupakan pertanda bahwasanya emiten ini dari performa sebenarnya sudah jauh meningkat melebihi tahun-tahun terakhir, terlebih atau terkhusus di 5 tahun terakhir, teman-teman. Nah, kita masuk ke analisis prediksi harga sesuai dengan fundamental. Jadi sebenarnya dengan kondisi fundamental tadi, sebenarnya harga emiten ini sebenarnya berapa sih, seperti itu ya teman-teman. Nah, catatan pertama, harga saham CLPI pada saat saya membuat video ini di angka 985, seperti yang saya tunjukkan tadi di grafik. Dari situ bisa didapat untuk nilai PBV-nya itu berada di angka 0,6. Jadi masih under value ya teman-teman, bahkan PBV 1 juga belum dihargai ya. Kemudian PER-nya juga berada di angka 5,8. Artinya belum mencapai angka 10.
Jadi saya bisa simpulkan menurut analisis pribadi saya ini masih under value. Terlihat juga dari nilai margin of safety-nya di atas 30%, yaitu lebih tepatnya di 43,1%. Inilah kenapa saya katakan apabila dia menyentuh BBV1 di harga 1.770 dan nilai PER-nya itu per 10 itu berada di angka 1.694. Jadi sebenarnya kalau saya gabungkan nilai BBV1 dengan PER 10 yang bisa diraih emiten ini, seharusnya kombinasinya itu berada di angka 1.732. Nah, ini merupakan harga fundamental yang seharusnya dimiliki emiten ini. Jadi kalau misalnya dengan harga sekarang di angka 985 menuju ke angka 1.700 itu potensial gain yang diperoleh itu mencapai 75% teman-teman investor. Jadi itulah mengapa saya katakan emiten ini menurut saya punya potensi besar ke depannya. Begitu dia nanti bisa menembus titik resisten 1000 dan bertahan di angka 1000-an, saya rasa ke angka 1732 ini akan sangat gampang diraih emiten ini. Dan potensi gainnya juga kita lihat di sini mencapai 75%, hampir 100% ya teman-teman. Kita hanya membutuhkan 25% lagi. Nah, kemudian setelah saya melihat dari sisi analisis berdasarkan fundamental, di sini juga perlu kita lihat analisis secara historis ya. Nah, yang pertama untuk rata-rata PBV 5 tahun terakhir emiten ini berada di angka 0,53. Di sini kita melihat di 0,5 tahun 2016, di tahun 2020 yang merendah menuju angka 0,4. Tetapi kalau kita rata-ratakan emiten ini dihargai di 0,53 di 5 tahun terakhir. Dan kemudian dari secara per historis juga 5 tahun terakhir itu dihargai di 7,13. Sehingga bisa disimpulkan harga saham dengan PBV 0,53 itu di angka 935 dan dengan per 7,13 rata-rata 5 tahun di angka 1208. Seperti biasa saya kombinasikan, jadi sebenarnya emiten ini layak dihargai di 1072. Ya memang secara analisis historis dia hanya menyumbangkan 8% potensial gain. Jadi memang tidak terlalu menarik dari sisi historisnya. Tapi kalau kita lihat tadi secara fundamental, sudah selayaknya memang secara fundamental emiten ini setidaknya bertahan di harga 1000 teman-teman. Dan ke angka 1700 seperti yang saya jelaskan tadi itu seharusnya sudah layak dihargai. Mungkin karena market belum mengapresiasi emiten ini, itulah mengapa saya katakan ada peluang yang mungkin teman-teman investor juga melihat dari sisi fundamental tadi. Nah, kemudian kita masuk ke analisis teknikal. Baik teman-teman investor, seperti biasa saya akan melihat analisis fundamental berdasarkan chartnya. Mungkin ini juga bisa teman-teman investor dapatkan dari web investing ya. Mungkin login dengan menggunakan email ini akan sangat mudah diakses. Nah, untuk emiten ini saya coba tarik berdasarkan secara bulanan ya teman-teman, chart bulanan. Di sini jelas terlihat emiten ini memang dari tahun 2013 ya, 2013 sampai dengan tahun 2024 emiten ini terlihat jelas titik resistennya itu di angka 1000 ya. Di sini saya membuat garis di angka 1011. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mencoba secara weekly ya. Nah ya, betul secara weekly. Di sini titik supportnya itu berada di angka 936. Dan kalau saya lihat di sini, angka 1000 ini menjadi titik resisten kuat ya. Dulu pernah memang angka 1000 ini menjadi titik resisten, maksud saya titik support kuat di tahun 2021. Nah, ini 2022 juga harga emitennya ditarik ke harga 1200, bahkan di sini paling tinggi 1300 ya teman-teman. Nah, tetapi kembali lagi turun kembali di tahun 2022 menuju ke harga konsolidasinya di angka 900. Di sini kalau kita bisa tambahin satu lagi garis di angka 867 ya. Dia pernah menjadi titik support berikutnya ataupun di harga 850 saya katakan. Nah, dari angka 850 dia memantul kembali harganya menuju ke harga 1000 dan ternyata turun kembali. Di sini sempat bertahan dalam jangka waktu short term, tetapi menurun kembali, mantul di angka 936 dan sekarang bertahan di angka 985. Sungguh sangat susah saya lihat teman-teman emiten ini menembus harga 1000 dan menjadikan 1000 ini support kuat. Nah, itulah saya katakan, padahal sebenarnya dari sisi performa tadi kita melihat emiten ini sebenarnya sudah cukup bagus ya dari sisi performa. Jadi ya saya rasa ini bisa dimasukkan ke dalam watchlist
dan tetap menggunakan money management yang baik teman-teman investor. Dan saya yakin tadi harga fundamental seperti yang saya katakan itu berada di angka 1.700. Nah, itulah mengapa saya katakan masih sangat berpotensi emiten ini menuju ke harga di angka 1.200 bahkan menuju angka 1.700. Baik, kita lanjutkan ke analisis secara sentimen eksternal seperti biasa news ataupun media yang sifatnya eksternal, teman-teman. Nah, untuk news yang bisa saya peroleh itu hanya sedikit ya, teman-teman. Secara gambaran umum, untuk emiten ini yang pertama perlu diingat, emiten ini rutin membagikan dividen ya. Di tahun 2023 saja, untuk tahun buku 2022 dia mendebarkan dividen sebesar 61,38 per saham. Dan kemudian di tahun 2023, emiten ini juga mematok pendapatan untuk naik 10%. Dan saya rasa itu terbukti dengan kinerjanya tadi di tahun 2023 yang semakin cemerlang ya, teman-teman. Dan saya yakin ini sih bisa menjadi watchlist yang baik untuk teman-teman investor. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten CLPI. Jikalau teman-teman investor memiliki komentar lain atau mungkin tidak setuju, boleh mencari emiten lain yang lebih berpotensi. Ini hanya sebagai gambaran saja kepada teman-teman, dan tetap disclaimer on teman-teman investor. Gunakanlah money management yang baik. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.